Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang bercerita tentang dunia impian anak-anak bernama Neverland kepada seorang anak kecil. Sebuah dunia di mana setiap anak istimewa yang terpilih bisa bebas bermain apapun dan ditemani oleh peri tanpa gangguan orang dewasa. Seorang pria misterius ini kemudian mengajak sang anak pergi ke dunia tersebut. Tapi anak itu hanya terdiam seperti sedang ketakutan. Beberapa hari berlalu, sang anak pun dinyatakan hilang bersama dengan beberapa anak lainnya. Scene lalu beralih ke sebuah festival dan dihadiri oleh banyak anak-anak yang antusias menghadiri acara tersebut. Kemudian seorang pria bermake up dan berpakaian badut bernama Peter memulai suatu pertunjukan dan memilih salah satu anak-anak itu. Di malam harinya, James yang sedang rebahan di ruang tamu tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan seorang pria dari bawah lantai. Peekaboo. Rupanya dia adalah Peter yang entah bagaimana bisa berada di bawah lantai rumah ini. James yang ketakutan sempat berniat untuk memanggil ibunya yang sedang berada di kamar mandi. James tak berani berbicara dengan orang asing. Tapi setelah Peter menjelaskan jika ia adalah badut di festival tadi siang, James pun mau berbicara bahkan berkenalan dengan Peter. I'm Peter. It's nice to meet you. Kemudian Peter mengajak James pergi ke dunia Neverland dengan paksa. Tapi untungnya sang ibu datang tepat waktu, menarik James agar tidak dibawa oleh Peter. Sang ibu lantas meminta James untuk segera bersembunyi sembari menelpon polisi. Sementara ia memberanikan diri pergi mencari Peter yang mendadak hilang begitu saja. Tapi tiba-tiba Peter muncul memotong ujung kaki Lucy layaknya kue ulang tahun. Dan dengan sekuat tenaga, Lucy pun berusaha untuk menghabisi Peter menggunakan pisau dapur. You ruined this for me. Ternyata Peter cukup kuat dan akhirnya Lucy pun meninggoy dengan cara mengenaskan. Kulit kepalanya ditarik sampai lepas. Sementara James yang ketakutan di pojokan rumah pun akhirnya dibawa Peter pergi. Would you like to come to Neverland with me now? 15 tahun kemudian, cerita akan berfokus kepada sebuah keluarga yang terdiri dari sang ibu yaitu Mary, serta ketiga anaknya, John, Wendy, dan yang paling bungsu adalah Michael. Hari ini adalah hari ulang tahun Michael dan sang ibu menghadiahinya sepeda baru untuknya. Kemudian Michael berencana berangkat ke sekolah menggunakan sepeda tersebut, tapi karena takut terlambat dan belum mahir bersepeda jauh, Wendy pun dengan sigap meminta sang adik agar pergi bersamanya menggunakan mobil. Come on, I'll give you a lift. I want to ride my bike. You're not going to make it in time. Hurry up, you're going to be late. Come on. Just before school, let's go. Setibanya di sekolah, Wendy menurunkan sepeda Michael dan berjanji akan menjemputnya kembali. Sementara itu, scene menunjukkan dua orang misterius yang sedang bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah toko kostum yang sudah tutup. Seorang pria berjalan mencari sesuatu, dan setelah menemukan apa yang dia cari, sosok pria itu lantas mencuri topeng dari toko ini. Dan ternyata dia adalah Peter. Hi. I'm Peter.
Penjaga toko yang mengetahui hal itu meminta Peter untuk segera membayar apa yang dia ambil. Tapi tiba-tiba penjaga toko itu pun tewas seketika setelah ditusuk beberapa kali oleh Peter. Sementara di sekolah, Michael dikenal sebagai anak yang pendiam dan pemalu. Oleh karena itulah, ia terkadang menjadi sasaran ejekan dari teman-temannya, terutama sebutan yang tidak pantas untuk dikatakan. Dan dari sekian banyak teman-temannya, hanya Joy lah yang tulus berteman dengan dirinya. Bahkan ia memberikan hadiah ulang tahun berupa fotonya bersama dengan Michael. Di samping kedekatan Michael dengan Joy, Wendy bekerja paruh waktu di sebuah salon milik temannya, dan di sana ia juga berteman dekat dengan kakak kandung Joy. Well, me and the girls are doing a glamping trip tonight. If you girls want to come, Jamie's coming. Tak lama kemudian setelah sekolah selesai, Wendy kembali ke sekolah untuk menjemput adiknya. Tapi seketika pandangan Wendy teralihkan oleh gebetannya, dan mereka lagi bucin-bucinnya. Michael yang tak tahu sang kakak sedang menunggunya memilih untuk pulang menggunakan sepeda barunya. Dan ia pun bersepeda seorang diri melewati jalanan sepi hingga tiba-tiba Michael yang terjatuh seketika ketakutan menyadari ada seseorang yang sengaja membuatnya terjatuh. Sebuah kawat panjang melintang dan mengarah ke dalam sebuah mobil van. Tapi ketika Michael akan pergi, tiba-tiba Peter muncul dan langsung membawa paksa dirinya pergi. Wendy yang sedari tadi menunggu Michael mulai merasa gelisah karena sang adik belum juga pulang. Dan ia kemudian langsung bertanya ke seorang pegawai di sekolah ini. I can call his tutor for you and see whether he's in any after-school activities. Yes, please. Sembari menunggu kabar darinya, Wendy berusaha mencari Michael di sepanjang jalan menuju tempat tinggalnya. Di sisi lain, Michael dibawa ke dalam rumah Peter dan di sana ia dibuat ketakutan setelah mengetahui wajah di balik topeng yang digunakan oleh Peter. Kemudian Peter bercerita tentang dunia Neverland dan meminta Michael untuk memikirkan dunia tersebut guna menghilangkan rasa takut seperti apa yang ia lakukan dulu. Peter berkata dunia itu nyata dan sebagai hadiah ulang tahun Michael, Peter pun berjanji akan segera membawa Michael ke dalam dunia tersebut. What I'm giving you for your birthday is the greatest gift a child could ever ask for. Sementara itu di rumah, Mary terlihat mulai gelisah karena sampai saat ini keberadaan Michael tidaklah diketahui. Melalui rekaman CCTV, Michael menghilang bukan di dalam sekolah, melainkan di luar sekolah, dan membuat Wendy merasa sangat-sangat bersalah karena ia ada di sana saat itu. Tapi tiba-tiba seseorang menelpon dan hanya terdengar suara musik. Who is this? Entah dari mana Peter mendapat nomor telepon keluarga Michael. Tapi Peter meminta Mary agar tak perlu khawatir lagi soal Michael karena ia akan segera membawanya pergi ke Neverland. Setelah menelpon, Peter mengajak Michael bermain petak umpet dan karena takut terjadi hal buruk jika menolak, Michael pun menuruti ajakan tersebut. Marco? Michael mencari Peter di dalam sebuah ruangan gelap yang dipenuhi oleh patung tertutup plastik. Di sana Michael sempat berusaha mencari jalan keluar melalui jendela, tapi karena ia tak sengaja menjatuhkan sesuatu tiba-tiba. Marco? Dan alhasil, Peter langsung membawa Michael kembali ke dalam kamarnya. Di sana ia menemukan foto Joy bersama Michael, membuat Peter tiba-tiba menawarkan diri untuk membawa Joy ke dalam tempat ini agar Michael tidak lagi ketakutan.
sekaligus membawanya ke Neverland bersama dengan Michael. Peter mengaku melakukan semua ini karena baginya Michael adalah anak yang sangat spesial untuk menjalani hidup menakjubkan di Neverland. Di keesokan harinya, tepatnya sepulang sekolah, anak-anak seperti biasa diantar jemput menggunakan bis sekolah. Tapi di tengah jalan, Pak supir tiba-tiba mendapati seorang pria sengaja menghalangi jalan menggunakan mobilnya dengan alasan mogok. Pak supir kemudian meminta anak-anak untuk menunggu di dalam bis, tapi ketika ia pergi menawarkan bantuan kepada Peter, tiba-tiba setelah Peter menghabisi Pak supir, dia berjalan ke arah bis dan mengajak semua anak-anak pergi ke Neverland hingga membuat mereka semua ketakutan mengetahui wajah asli Peter. Who wants to come to Neverland with me? Di rumah Peter, seorang wanita bernama Tinkerbell masuk ke dalam kamar Michael. Dan di saat itulah, Michael memberitahunya bahwa kondisi kesehatan Peter buruk karena sering batuk. Tapi rupanya, wanita itu lebih yakin jika itu adalah pertanda bukan ajal, bahwa Peter sudah dekat dengan Neverland, dan harus segera pergi membawa anak-anak ke tempat tersebut. How long have you been here? Tinkerbell mengaku bahwa dia adalah orang pertama yang dipilih oleh Peter, tapi dia berbeda dengan Michael. Tinkerbell percaya jika ia tidaklah ditipu oleh Peter seperti apa yang dipikirkan oleh Michael, melainkan sedang dibimbing oleh Peter yang akan merubah dirinya menjadi seorang peri. Mendengar itu, Michael pun semakin ketakutan mengetahui peri seperti ini. Dia lantas menolak pergi ke Neverland karena ia rindu dengan keluarganya. Di malam harinya, John yang baru aja pulang dari warkop tiba-tiba membawa kabar buruk kepada Wendy bahwa kepolisian ternyata menemukan semua teman-teman Wendy di dalam bis tadi ditemukan sudah tewas di dalam hutan. Kabar itu membuat John gelisah dan takut terjadi hal buruk dengan Michael, terutama Mary yang hanya berdiam diri saja di kamar. Wendy berusaha meminta sang ibu untuk berpikir positif, tapi tiba-tiba dia diminta untuk pergi ke rumah ayahnya. Sementara itu, Peter melihat sosok Peter Pan di kamarnya dan seolah-olah itu adalah tanda bahwa ia harus segera mengirim Michael ke Neverland. Entah itu halusinasi atau nyata, tapi yang jelas ini hanyalah film dan Peter tiba-tiba mengambang. Dan setelah Tinkerbell datang, Peter terlihat lagi ngelamun sembari menatap tembok. Tinkerbell sebenarnya penasaran kemana Peter membawa anak-anak pergi selama ini. Apalagi setelah berbicara dengan Michael tadi, membuatnya agak curiga dengan Peter. Tapi karena ia takut dan dilarang kepo oleh Peter, Tinkerbell pun akhirnya dipukuli sebagai peringatan agar dia nggak kepo lagi sama hal tersebut. Di sisi lain, Wendy pergi menginap di rumah keluarga Joy dengan harapan bisa menenangkan pikiran di sana. Keluarga Joy pun sudah tahu kabar hilangnya Michael, tapi tanpa diduga, Peter saat ini sedang berada tepat di depan rumah tersebut. Tak lama, ketika semua orang tertidur pulas, Wendy mencari tahu tentang Peter dan korban pertamanya bernama Timmy Carter, yang dia culik ketika masih berumur 17 tahun. Melalui ponselnya, Wendy pun mendengar kabar tentang tewasnya teman-teman Michael di bis sehari setelah adiknya menghilang. Di saat yang sama, Peter mencari jalan masuk ke dalam rumah ini, dan setelah berhasil masuk, dia langsung menghabisi Lily yang sedang tertidur di sofa. Tak lama kemudian, Wendy yang lagi nyari chargeran HP
tiba-tiba mendengar suara seseorang dari balik pintu. Di saat itulah Wendy menyaksikan orang tua Joey dihabisi di depan matanya oleh Peter. Dan seketika Wendy pun langsung merapikan kamar ini dan segera pergi bersembunyi. Sembari memegang pisau berlumuran darah, Peter memeriksa setiap sudut kamar ini. Tapi ternyata Wendy yang sembunyi di balkon kamar, kemudian masuk ke dalam kamar orang tua Joey. Dan di sana dia mendapati ceceran darah di atas kasur mereka. Wendy menduga kedua orang tua Joey sudah tewas, tapi tiba-tiba muncul ibu Joey meminta bantuan dirinya. Namun di saat Wendy berusaha membuka ikatan di lengan wanita itu, tiba-tiba Peter muncul dan Wendy diminta untuk segera bersembunyi. Hingga sampai akhirnya ia kembali harus menyaksikan Peter menghabisi orang tua Joey. Tak lama setelah Peter pergi, Wendy yang lagi nyari colokan untuk chargeran HP-nya, tiba-tiba mendapati Joey diculik oleh Peter. Dan di saat itu juga, Wendy memilih pergi mengikuti mobil Peter menuju tempat tinggalnya. Setibanya di sana, Wendy tidaklah menghubungi polisi, melainkan ia memilih untuk masuk ke dalam rumah Peter. Dan di sana ia tak sengaja masuk ke dalam kamar Peter. Wendy lantas bersembunyi di dalam lemari, dan dari situlah dia melihat tubuh Peter yang dipenuhi oleh luka. Begitupun dengan wajah Peter yang keadaannya sudah setengah rusak akibat masa lalunya. Tapi anehnya, Peter nggak punya burung sama sekali, layaknya seperti manusia normal. Tak lama kemudian, Peter membawa Joey ke dalam kamar Michael, agar Michael tidak lagi ketakutan. There's no need to be frightened. Dan malam itu juga, Peter rencananya akan membawa mereka ke Neverland. Peter kemudian memilih salah satu dari mereka dengan melakukan sedikit gacha. Dan yang pertama pergi ternyata adalah Joey. Oh, don't. Ketika Peter membawa Joey pergi, Wendy yang lagi ngecas HP di dapur nggak sengaja melihat Joey dibawa oleh Peter. Kesempatan itu ia gunakan untuk mencari adiknya dengan berbekal pisau dapur. Tiba di depan salah satu kamar terkunci di rumah ini, Wendy berhasil membukanya menggunakan sandi ulang tahun Michael. Tapi tiba-tiba Tinkerbell muncul membuat Wendy seketika memohon agar dia dibiarkan membawa adiknya pergi dari tempat ini. I'm begging you. I just want him home. Tanpa diduga, Tinkerbell membiarkan Wendy begitu saja hingga sampai akhirnya Michael kembali bertemu dengan kakaknya yang datang untuk menyelamatkan dirinya. I thought you were dead. It's okay. Sementara itu di dapur, Tinkerbell terlihat gelisah dengan keputusannya itu. Dia takut Peter mengetahui dirinya telah mengkhianati kepercayaannya selama ini. Tapi Peter mulai curiga melihat Tinkerbell bertingkah tidak seperti biasanya. Dia kemudian menegaskan penculikan ini ia lakukan demi kebaikan anak-anak, terutama melindunginya dari dunia ini. Peter kemudian memberikan suntikan berisi cairan yang ia sebut dengan debu peri. Padahal mah itu kayaknya Narky Boy, dan sepertinya selama ini Peter hanyalah sedang halu akibat obat-obatan yang ia konsumsi.
Tapi tiba-tiba terdengar suara dari ponsel Wendy hingga membuat Peter sadar ada seseorang di dalam rumah ini. Kecurigaan Peter tadi pun akhirnya terjawab bahwa Tinkerbell rupanya sudah membiarkan seseorang berada di dalam rumah ini untuk menyelamatkan Michael dan juga Joey. Where are they? He's coming. You have to hide. Setelah memberikan peringatan kepada Tinkerbell, Peter langsung mencari Wendy di dalam kamar Michael. Dan di sana Michael bersikap setenang mungkin agar rencana dia dan sang kakak berjalan dengan lancar. Peter mengancam Michael jika berani membohongi dirinya bahwa ada seseorang di dalam kamar ini. Maka dia nggak segan-segan menghabisi Michael di tempat ini. Tapi tiba-tiba It's the eye. I take it. Wendy berhasil membawa Michael keluar dan mengurung Peter di dalam kamar ini. Tapi tiba-tiba Tinkerbell kembali muncul dan kali ini dia mengancam Wendy menggunakan pisau. Wendy kemudian berbicara dengan Tinkerbell dan ternyata Tinkerbell adalah korban pertama penculikan Peter, yaitu Timmy Carter. Hingga setelah Wendy membuat Tinkerbell tenang dengan memberitahunya bahwa keluarganya sangat-sangat merindukan dirinya. Sama halnya dengan keluarga Michael saat ini. Akhirnya membuat hati Tinkerbell pun tersentuh dan meminta mereka untuk segera bersembunyi. Wendy tak sengaja masuk ke dalam ruang bawah tanah, sebuah tempat yang digunakan Peter untuk mengirim anak-anak ke Neverland. Sementara Michael bersembunyi di dapur dan langsung menghubungi polisi menggunakan ponsel Wendy. Tinkerbell yang ada di sana akhirnya sadar jika selama ini ia dibohongi oleh Peter, yang mengaku bahwa keluarga Tinkerbell sama sekali tidak peduli dengannya. Dan dengan sengaja Peter pun mengurung dirinya di tempat ini. Tinkerbell berpikir Peter adalah orang yang gagal dan tidak pantas untuk pergi ke Neverland. Dia pun udah nggak percaya lagi sama Neverland dan perkataan itu akhirnya membuat Peter emosi hingga sampai menyiksa Tinkerbell dengan mematahkan salah satu tangannya dan memotongnya tepat di hadapan Michael. Di saat yang sama, Wendy menemukan peti mati dalam sebuah ruangan. Setelah ia buka, ternyata Joey ada di dalamnya dan terjawablah sudah cara Peter membawa anak-anak ke Neverland. Wendy lalu membawa Joey segera pergi dari tempat ini hingga sampai akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Wendy lantas meminta Joey untuk segera berlari sejauh mungkin sampai menemukan bantuan dan segera mengirimnya ke tempat ini. Setelah itu, Wendy kembali mencari Michael hingga tak disengaja. Ia menemukan foto anak kecil salah satu korban Peter. Gotcha. Tanpa diduga, anak itu dikurung di dalam tempat ini hingga dewasa sampai kondisi tubuhnya mengerikan. Satu tangannya dibuat seperti bajak laut, yaitu musuh Peter Pan di dalam kartun. Wendy berniat untuk menyelamatkan James yang masih bisa berbicara dan meminta diselamatkan. Tapi tiba-tiba terdengar suara Peter yang sedang mencari dirinya. Di saat itulah Wendy berusaha melepaskan diri meski tanpa diduga dia harus kehilangan dua jarinya akibat digigit oleh Peter. Dengan sekuat tenaga, Wendy berusaha melawan Peter yang sangat-sangat emosi ingin segera menghabisi dirinya.
Tinker yang ada di sana meminta Wendy agar tidak menyerah, tapi tiba-tiba Peter menginjak kepala Tinkerbell hingga tewas sebagai peringatan untuk Wendy. Wendy yang tak ingin bernasib sama seperti Tinkerbell seketika menusukkan suntikan debu peri kepada Peter, hingga membuat pria itu mendadak oleng akibat obat dalam suntikan tersebut. Sialnya, ketika melarikan diri, Wendy nggak sengaja menginjak pecahan kaca dan membuat kakinya terluka. Setelah berhasil mengeluarkan pecahan kaca itu, Wendy segera mencari tempat sembunyi, dan tak lama, Peter pun masuk mencari dirinya. Marco. Polo. Dirasa Michael yang lewat itu adalah Wendy, tapi ternyata itu adalah Peter. Michael sempat berusaha melarikan diri, tapi akhirnya Peter berhasil menangkap dirinya. Dan kini keadaan Michael dalam bahaya karena Peter berniat untuk menghabisi dirinya. Michael yang mulai kesulitan bernapas pun akhirnya tak bisa berbuat banyak. Tapi tiba-tiba Wendy muncul dan melawan Peter dengan berbagai cara meski hanya menggunakan satu tangannya. Wendy terus berusaha melawan hingga akhirnya Peter terpojok dan menggunakan topengnya sebagai cara untuk mengelabui Wendy. Tapi Wendy tidaklah terpancing oleh hal itu dan dia terus berusaha menghabisi Peter yang sangatlah kuat. Tanpa diduga, Michael tiba-tiba muncul dengan meluapkan emosinya kepada Peter dan memukuli wajahnya sampai topengnya hancur. Dirasa Peter sudah tewas, tapi ternyata dia masih mampu untuk bangkit. Bahkan kembali mengajak Michael ke Neverland, tapi tiba-tiba Peter pun dibawa oleh James dan entah bagaimana nasibnya, karena tak lama kemudian polisi pun akhirnya muncul di akhir film menyelamatkan mereka berdua. Film pun diakhiri dengan Michael yang mendapatkan hadiah sesuai keinginannya berupa drone di hari ulang tahunnya. Tapi di tengah rasa kebahagiaan itu, tiba-tiba seseorang menelepon keluarga ini dan hanya terdengar musik yang sering diputar oleh Peter. Jadi itulah alur cerita film Peter Pan Neverland Nightmare tahun 2025 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan sampai ketemu di video selanjutnya.